Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi li baiti hadrati ajma'in. Bismillah hadrati wa ala kitab ambagi wa syaritu bina kabas wa talamdas. Kayak bisa juri dan nanya kami pertolongan kita harap dan hasil kayak bagi penjaga aku. Alhamdulillah di Imam Jati Jadwal Bari Masuk Bapak Syekh Muhammad Khazin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakati bittarain. Bismillahirrahmanirrahim. Summa astaghil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati wa ihtaranil awdala. Sumastagil mongko nuli ketunggula sibuk sira bil ilmi kelawan ilmu au bi ibadatin untuk kelawan ibadah au bil ma'isyati untuk kelawan pengupa jiwa wa ihtaranil milya temen sira al-afdhala ingkang luwih utama. Ai summa ba'da sholati duha, tegese mongko nuli dalam sawise salat duha. Istaghilla ketunggula sira antaya sira bil ilmi kelawan ilmu annafi kang manfaati bidine dalam masalah agama, bita'limi kelan mulangi au bita'alumi to kelawan ngajine au bil mutola'atu to kelawan mutola'ah au bin nasu to kelawan nulis au bin nasu to kelawan nasa nyalin to nulis il kutubi marang biro-biro kitab. Qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minadzunubi satune iku setengah saking pira-pira dosa. Apa dzunuban pira-pira dosa sing layu kafir kang iso nglebur ha ing dzunuban iku apa salatun salat wala saumun lan ora poso wala hajjun lan ora haji illal humum kejaba prihatin susah fi talabil ilmi dalam kawin dole ilmu. Wa qala lan yudawu sabara Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manutai sapani wa jaa teko apa ajalu ajaliman wa wa halu taiman iku yatlubu ndolek sawaman al ilma ilmu lagi mongko iso ketemu sapa mani ing ingsun walam yakun lan ora ana iku baina ing dalem antarané iman wa bainal anbiya lan dalem antarané para nabi apa illa darajatun kota apa derajat wahidatun kang siji. Wa qala lan yadawu sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong kataba nulis sapa man harfan ing sak huruf lirajulin marang wong lanang muslimin kang Islam
Fakaan nama tasodako mongko koyok-koyok sodako sopaman bidinarin klan sak dinar. Wa takwala merdekaake sopaman rokobatan ing sijine budak. Wa katabalan yo nyatet sapa Allah Gusti Allah marang man bikuli harfin klan saben hurufe hasanatan ing sijine kebagusan. Wa mahalan yang lebur sapa Gusti Allah anhu saking kuli harfin sayatan ing sijine kaelean. Wastaghilalan ketunggula sira anta ya sira biwadai fil ibadah diklan pira-pira penggaweane ibadah sing fakot kana mongko temen ana iku bis sahabat ing dalam para sahabat sapa man wong wiridu kang utawi wiritane man wil yaumi dalam sedinane iku isna asara rolas apane alfa tasbihatin 1000 maca tasbih. Wa kana lan iku him dalam sahabat sapa man wong wirdu kang utawi wiritane man iku salah sunah 38 alfan ebune. Wa kana lan ya ana iku him dalam sahabat sapa man wong wirdu kang utawi wiritane man iku salah su miati rokaatin 300 rakaat ila sitimiatin marang 600 rakaat ila alfi rakaatin lan marang 1000 rakaat. Wa kana lan sebab badung sebagian sahabat iku aksaro wa kana lan sebab badung sebagian sahabat iku aksaro wirdi iku asar wirdi utawi luwe ake-ake wiritane ba'duman iku Al-Qur'an sing wa kana lan ana sapa ba'dum sebagian sahabat iku yakdi nekani sapa ba'dhum al yauma ing sedina ni awil lailata ta sewengine fitafakurin dalam gawe mikir-mikir fi ayatin wahidatin dalam ayat siji sing yurad didumbolan baleni sapa ba'du aing ayat mulan baleni sapa ba'du ing ayat wa minal ibadati lan bisa saking pira-pira ibadah al istighwalu tai ketungkul sibuk bima klan barang yusilu kang iso nekake apa mabi kelawan man wong khairan ing kebagusan ilal muslimina marang wong-wong Islam wa malan barang ya sulukan bunga hati apa makulubam ing pira-pira atine muslimin wa malan barang tataya sarokan jadi gampang biklan ma'apal a'mal pira-pira amal as-salihatu kang bagus kakhidmatil fuqaha kaya ngladeni pira-pira wong ahli fikih wasufiyati lan wong-wong tasawuf walidin lan wong-wong ahli agama wakat tarot dudilan kaya bola bali miterfi azwali dan bira-bira kesibukane khidmatil utawa fuqaha sufiya alidin man kama kaya perkara riya kang den riwayatake pemafil hadis dalam hadis manutai sapani wa khaddama ngladeni sapa man aliman ing siji wong alim sab'ata ayamin dalam 7 dina ya fakana ma khaddama kaya ngladeni sapa man lillahi krana Gusti Allah taala sab'ata ala bisanatin ing dalem mangsa 7.000 taun watarad dalan yo watarad kok miter-miter bola balik ala ziyaratil mardo ing atase nyambangi pira-pira wong kang sakit wala tas'il janazah ing atase ngiring-ngiringi pira-pira jenazah ilal maqabir marang pira-pira kuburan wa kait amit amilan kaya aweh panganan
lil fuqara wal marang pira-pira miskin fuqara wal masakin lan pira-pira miskin. Qala dawu sabara Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabul a'mali tailu nyeneng nauni pira-pira amal ila Allah taala muga Allah taala ba'dal fardh dalam saisi pira-pira kewajiban iku khalus surur nekake kebahagiaan nekake kesenangan alal muslimin atas wong Islam alal muslimin atas wong Islam. Kalau dia fastahil mongko ketung kula sibuk sira antaya sira bima kelan barang tahta ajukan butuh sapa sira ilahi marang mah min amril maisati sanging perkorone pengupa jiwa minal iktisabi bayane sanging penggawean nyambut gawe linafsika krana wadi sira walimalan krana wong sing tamun kang nanggung sirahu ing man lianna kelakuan iku laisa ora ana iku lakon sira apa antu dayi ayan to nyak-nyake sira al iyala ing keluarga watas tahrikolan amri ngentekake sira al auqat ing pira-pira waktu bil ibadah ing dalam ibadah ing dalam pira-pira ibadah wa dzalika tamungkun wa dzalika tamungkun andu dayi al ayal watas tahrikolan lakhman iku bisarti salamat di dunia kelan syarat selamat ya aku mau sira minal ma'is yang bila-bila maksiat wa salamatul muslimin selamat bila-bila Islam min syarri lisanika sangking ele-elesan sira wa yadika lan tangan sira waqtar lan milya sira ala abdullah ingkang luwih utama minal ulumi sang bila-bila ilmune wal ibadah lan bila-bila ibadah lianna kuratune lianna qasdani afdal iku yahtali beda-beda ba afdal bi ikhtilafi halisasi kelawan beda-bedane keadaane wong keadaane awawahan kenapa yang dulu mongko beji angen-angen sapa sahas ila qalbi marang atine sahas fama mongko utawi apa iku yarone kotake sapa sahasu ing ma iku asad dulu banget apa nih taksiran oleh nglabeti ing dalam saat semang ya faliwa di mongko becik biasa iku netepi sapa saas ale ngatasé ma faida hasa mongko lamun ngrasa sapa saas bimalalin kan bosen minhu sanging maman ya falian takil mongko becik pindah utawa ngalih sapa saas ila ghairi marang liyane ma lianal malala kurang tuni bosen wa ya malal ikal bukan kaprah alat tabi ngatasi watak kada kaya mungkin keterangan afada faedah ing dasabal Ghazali Imam Ghazali wa kadalan kaya mungkin keterangan tahtaru milih sira al alia kaya ingkang luwih patut bika klana sira minal makasi bisa ing pira-pira penggawean Berikutnya, teman berikutnya setelah penggunaan waktu mulai dari subuh sampai ke waktu duha yang ada di nazaman ini berikutnya adalah penjelasan tadi setelah kita bisa menggunakan waktu mulai dari subuh sampai waktu sholat duha lah setelah waktu ini maka sibukkan waktu setelah duha tadi kalau memang kita duhanya mulai pagi tadi setelah waktu isyraq setelah itu maka waktu itu gunakan untuk 3 hal kebaikan tadi. Yang pertama gunakan untuk bab masalah keilmuan yang ada nilai kemanfaatan. Bab masalah keilmuan ini ya lihat semua nanti lihat masing-masing orang yang ada. Maksudnya digunakan bab keilmuan, kesibukan dalam keilmuan setelah waktu duha tadi ini dengan cara mungkin kalau memang posisi sebagai
seorang guru atau dia orang alim ya memberikan ilmunya kepada yang lain. Kalau dia posisi sebagai masih murid untuk bisa menambah keilmuan, maka ya waktu itu gunakan untuk menambah keilmuan, gunakan untuk mengaji. Ya semacam semua di lembaga-lembaga yang ada, lembaga sekolah atau bahkan sampai di pesantren yang ada, memang waktu pagi prosesnya kan setelah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin di dalam pesantren kan, kemudian di waktu yang umumnya di waktu jam 7 umpama, kalau kamu posisinya masih tahap belajar, maka ini biasanya waktu dipakai untuk belajar di tempat-tempat yang formal, di tempat-tempat yang ada klasikalnya. Ini waktu belajar yang ada dimulai dari jam 7 pagi umpama sampai jam 12 silang, atau pokoknya setengah hari penuh itu dipakai untuk bab keilmuan. Itu kalau memang posisi yang belajar tadi yang ada, atau sibukkan dengan dipakai untuk mengulas keilmuan tadi, menyalin naskah-naskah umpama, atau menyalin tulisan-tulisan kitab-kitab yang ada. Kita pakai itu. Waktu itu gunakan untuk itu. Karena apa? Ada satu hadis Kanjeng Nabi bersabda tadi, sesungguhnya di antara dosa ada dosa yang dosa ini tidak akan bisa terhapus dengan ibadah sholat, tidak bisa terhapus dengan puasa, tidak bisa terhapus dengan ibadah haji, kecuali dosa ini bisa terhapus ketika orang itu mengalami prihatin pada waktu mencari keilmuan. Pada waktu mencari keilmuan, berarti hadis ini, sabda Nabi tadi menunjukkan memang perbuatan menambah keilmuan, menambah pengetahuan yang ada, ini sangat penting adanya, karena sesuai dari hadis tadi, Nabi bersabda bahwa di antara dosa itu ada dosa yang dosa itu tidak akan bisa lebur, tidak akan bisa terhapus dengan ibadah sholat, tidak bisa terhapus dengan puasa, tidak bisa terhapus dengan haji, kecuali bisa terhapusnya dosa itu ketika orang itu mengalami prihatin, mengalami kesusahan ketika mencari ilmu, ketika masalah keilmuan tadi. Ditambah lagi ada hadis Nabi juga bersabda, barang siapa yang pada waktu mencari ilmu datang ajalnya, entah itu dia sebagai tadi santri yang mengaji, atau mungkin seorang gurunya, yainya yang mengajar, ketika dia mengajarkan keilmuan, di waktu ini kemudian ajalnya datang, maka kayak Nabi berjanji tadi, orang ini pasti akan langsung bisa bertemu dengan saya, dengan Kanjeng Nabi, dan antara orang tersebut dengan para nabi tidak ada terpautnya kecuali hanya 1 derajat. Jadi orang meninggal dalam keadaan mencari ilmu, orang meninggal dalam keadaan mendalami keilmuan, ini nilainya sangat tinggi besok di akhirat, karena langsung bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi, bahkan dengan para nabi-nabi yang lain tidak ada jarak kecuali hanya satu derajat tadi yang ada. Bab keilmuan banyak hadis yang menerangkan nilai mulianya keilmuan tadi, sampai Nabi
sabda tadi, barang siapa yang menulis satu huruf yang ada nilai manfaat bagi orang Islam yang ada, maka gambarannya seakan-akan dia melakukan sedekah dengan uang emas 1 dinar dan memerdekakan 1 budak. Dari setiap hurufnya nanti akan dicatat 1 kebaikan, dihapus 1 kejelekan yang ada. Itu ketika kita waktu itu ketika kita gunakan untuk bab keilmuan tadi setelah duha tadi. Dan sebisa mungkin juga di waktu itu, di waktu setelah duha sampai mungkin ke duhur nanti, kalau kita akan untuk sholat duhur yang ada umpama di waktu itu, maka juga gunakan jangan lupa untuk melakukan hal ibadah juga yang ada, ibadah yang lain semacam kita pakai untuk wirid, zikir, dipakai untuk mengkaji tadarus Quran umpama di siang itu tadi, dan juga bisa dipakai untuk khidmah terhadap orang-orang alim. Ini malah hal yang sangat tinggi nilainya ketika kamu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang-orang alim yang ada di waktu itu tadi siang yang ada. Ini sangat besar nilainya, manfaatnya pun juga akan besar sekali nilainya. Karena tadi bahkan ada sabda dari Kanjeng Nabi di dalam hadis ada diriwayatkan tadi, barang siapa yang melayani terhadap 1 orang alim selama 7 hari, maka seakan-akan dia melayani karena Allah Ta'ala selama 7.000 tahun adanya, 70.000 tahun adanya. Jadi waktu pagi itu, kalau memang posisi sudah kamu sudah mungkin lepas dari pendidikan umpama, selesai tarbiyahnya umpama, maka waktu itu gunakan sebisa mungkin dibagi. Pertama ya tetap untuk menambah keilmuan, pengetahuan tadi dengan cara entah itu mutola'ah tadi, entah itu kita menulis dan sebagainya. Dan juga jangan lupa waktu itu bagi juga untuk kita pakai wiritan, kita pakai untuk zikir dan sebagainya. Terus kalau bisa juga kita pakai untuk melayani orang alim. Kalau posisi kamu umpama di rumah yang ada, maka yang paling tepat nilainya adalah melayani orang tua kamu yang ada. Sebab ketika kamu umpama selesai proses belajarnya, umpama di tarbiyah sudah selesai, umpama sudah selesai kuliah, umpama juga ketika kamu kembali ke rumah, pasti kamu akan menemui orang tua kamu mungkin sudah berumur, sudah agak tua. Umpama dihitung aja ya, kita hitung ketika kamu sampai mendapatkan gelar kuliah umpama, entah itu S1 atau sampai mungkin S2 umpama, mungkin kisaran antara umur 2 ya, S1 nya mungkin 21, 22 umpama, ditambah ke yang selanjutnya mungkin sampai ke 20, kisaran umur 25 umpama. Kalau kita hitung, kamu ketika sudah umur segitu, berarti orang tua kamu paling tidak minim beliau itu akan berumur minim sudah umurnya sudah kepala 5. Kalau orang tua kamu, ayah umpama menikahnya umur 25 tahun, ketika kamu sudah 25, kan berarti jelas orang tua pada waktu itu sudah umurnya 50.
sudah kepala 5, sudah menuju ke masa tua yang ada. Maka cara terbaiknya apa? Ketika memang selesai kamu ditarbiyah, khidmahnya tadi, kalau memang kamu masih berada di di lingkungan pesantren, kalau kamu masih berada dekat dengan orang-orang alim yang ada, memang ya kita pakai untuk khidmah terhadap orang alim. Tapi mungkin ketika kamu jauh atau sudah mungkin pulang umpama di rumah, maka caranya ya khidmah melayani terhadap orang tua tadi. Kemudian di waktu itu pun juga jangan lupa untuk dibagi, kamu harus bisa interaksi sosial dengan yang lain. Tadi digambarkan mungkin kamu besuk ke teman, ke kerabat yang mungkin mengalami sakit. Ketika ada tetangga, ketika ada mungkin ya teman atau kerabat yang meninggal, kita juga harus bisa datang untuk takziah, untuk mengiringi jenazah tersebut sampai ke makbarahnya yang ada. Ini termasuk hal-hal ibadah yang nilainya besar, pahalanya dan juga fadilahnya yang ada, termasuk memberi makan terhadap orang yang membutuhkan atau orang fakir yang miskin yang ada. Yang semua ini nilainya adalah nilai kista sosial, bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, terutama orang Islam, orang iman Islam yang lain yang ada. Perbuatan itu tadi semua sebenarnya masuk ke perbuatan seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi, ahabul amal tadi, paling disenanginya, paling dicintainya amal di sisi Allah Ta'ala setelah melakukan kewajiban atau setelah yang fardu adalah bisa mendatangkan kebahagiaan terhadap orang Islam lain. Nah, ini termasuk nilai ibadah. Berarti ketika kamu bisa besuk ke teman, ke kerabat atau tetangga yang mungkin mengalami sakit, ini juga termasuk amal yang terbaik, karena ketika ada orang yang mengalami musibah, kita datangi, mengalami sakit, mau kita besuk, maka orang ini pasti akan merasa bahagia. Ketika mengalami kesusahan, ada yang meninggal pun, ketika kita mau taziah datang, maka mereka juga akan merasa bahagia. Ini termasuk tadi, berarti ahabul amal tadi, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ketika kita bisa memberikan kebahagiaan, bisa mendatangkan kesenangan terhadap orang Islam lain yang ada. Jadi pertama kita gunakan untuk memang bab keilmuan waktu itu, bagi juga untuk hal ibadah. Yang hal ibadah ini ada ibadah yang mungkin memang ibadah nafsi, ibadah untuk pribadi kita, semacam dipakai untuk zikir, wirid tadi yang ada. Ada juga ibadah yang mungkin untuk bisa kita bermanfaat untuk yang lain. Ketika mungkin kalau kita di rumah tadi kita melayani orang tua, ini berarti kita juga melakukan satu ibadah yang sangat besar nilainya. Ketika kita berada di dalam pesantren umpama, di waktu longgar itu kemudian kita pakai untuk bisa melayani guru, melayani kiai-kiai kita yang ada, ini juga amal yang terbesar adanya. Sampai kemudian bagi juga untuk bisa interaksi sosial dengan yang lain, bisa membagi bagian dengan yang lain. Yang ketiga, bagi juga waktu itu untuk masalah tadi, untuk apa yang memang menjadi kebutuhan kamu sendiri dari bab maisah, dari bab pekerjaan yang ada. Ketika memang posisi kamu adalah punya tanggungan umpama, tadi ketika kamu sudah sudah lulus umpama, kemudian kamu masuk ke jenjang berikutnya, tegese kamu menikah umpama yang ada, maka di sini jangan lupa juga untuk
bekerja mencari rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala tadi. Tadi waktu bagi untuk ini ya. Jangan kenapa? Karena ketika kamu sudah punya tanggung jawab tadi, umpama ketika kamu sudah posisinya setelah menikah, umpama punya istri, umpama ini berarti kamu sudah punya tanggung jawab. Ketika sudah punya tanggung jawab, maka bekerja untuk mencari rezeki yang sudah disiapkan Allah Ta'ala, ini adalah nilainya sudah menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki atau seorang suami tadi. Karena itu jangan sia-siakan tanggung jawab ini. Jangan malah waktu itu hanya kamu habiskan hanya untuk ibadah, malah bisa salah nilainya. Berarti harus bisa benar-benar membagi waktu yang ada dengan baik. Nah, selama kamu di dalam pekerjaan tadi mencari rezeki yang disiapkan oleh Allah Ta'ala, nah di sini juga selama ini harus kamu bisa menjaga tingkah laku, menjaga lesan, jangan sampai berbuat yang maksiat, dosa, atau mungkin menyakiti terhadap orang lain. Karena ketika bekerja, maka di situ kita pasti akan interaksi dengan yang lain. Ketika kamu bekerja, ini pasti akan bertemu dengan orang yang lain. Lah selama bekerja ini, jaga lesan, jaga tingkah laku tadi. Satu ya, jauhi betul maksiat dosa, dan juga jaga lesan dan tingkah ini jangan sampai menyakiti orang lain tadi. Itu membagi waktu tadi yang ada di siang hari. Dari 3 hal tadi. Pertama, tetap tidak lupa terhadap bab keilmuan, menambah pengetahuan tadi yang ada. Yang kedua, melakukan ibadah, yang ibadah ini ada ibadah yang memang ibadah pribadi, ibadah yang kita lakukan sendiri semacam wiridan tadi, zikir dan sebagainya. Kemudian ibadah itu juga ada ibadah yang bagaimana kita bisa ada nilai manfaat bagi yang lain. Baru kemudian bagi juga untuk hal yang ketiga tadi, kalau memang kamu posisinya punya tanggung jawab, maka harus ada pekerjaan yang dikerjakan untuk menghasilkan rezeki yang sudah disiapkan tadi oleh Allah Ta'ala. Nah, selama ini pun juga harus bisa menjaga nilai-nilai kebaikan Islam tadi yang ada. Lah, selama melakukan semua hal tersebut, membagi waktu siang tadi antara bab keilmuan pengetahuan tadi, kemudian ibadah yang mungkin ibadah pribadi, ibadah yang dengan orang lain, kemudian untuk pekerjaan juga. Lah di sini kamu harus bisa memilih untuk pribadi kamu mana yang paling baik dari bab pengetahuan tadi, mana yang paling baik dari ibadah yang ada, bahkan mana yang terbaik dari pekerjaan yang ada. Kenapa? Kamu harus bisa memilih ini untuk balik ke pribadi kamu masing-masing, karena hal yang terbaik bagi seseorang ini akan berbeda dengan orang yang lain. Antar individu itu nilai yang terbaik bagi mereka itu apa tidak akan mungkin sama dengan yang lainnya. Jadi ketika kamu memilih mana yang terbaik dari bab pengetahuan tadi, mana yang terbaik dari bab ibadah, mana yang terbaik dari bab pekerjaan, di sini pasti akan berbeda-beda antar satu orang dengan yang lain. Mungkin ada si A ini yang terbaiknya adalah bab keilmuan, bab pengetahuan tentang teknik umpama. Berarti ya memang yang terbaik itu dia, atau memang keahliannya. Ada mungkin si B itu malah pekerjaan terbaiknya nanti di elektro umpama, pengetahuannya di bab elektro umpama, dan sebagainya. Karena akan berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Karena itu ya harus kembali ke pribadi kamu masing-masing. Mana 3 hal tadi,
pengetahuan, ibadah dan pekerjaan yang memang terbaik bagi kamu yang ada. Ini kerjakan dengan istiqomah, dengan ajak. Ketika di satu saat mungkin kamu mulai merasa bosan terhadap yang kamu kerjakan, amalia tadi yang ada, maka pindahlah kamu ke hal yang lain. Atau bahasa sekarang, sejenak kamu hentikan hal itu untuk merefresh kembali pribadi, karena rasa bosan itu umum terjadi pada watak manusia yang ada. Gampangnya nih menungso iki anjene watak luwih gampang cepet bosan terhadap apapun yang ada. Kalau tidak bisa menyikapi dengan baik kebosanan yang ada, ya nanti akan rugi sendiri. Karena itu ketika sudah merasa agak bosan dengan kegiatan yang ada, mungkin yang sudah biasa dikerjakan, maka alih ke hal yang lain. Mungkin butuh hal yang baru, selagi barang ini atau perkara ini tadi tidak keluar dari hukum syariat, kerjakan tidak apa-apa. Kadang ada orang yang malah untuk mengalihkan rasa bosan yang ada, ini kadang ada yang dengan cara ya dipakai tidur, kadang ada yang dipakai dengan melakukan hal-hal santai, hal-hal yang ringan. Banyak banyak cara untuk bisa mengalihkan kebosanan tadi, untuk merefresh ke pribadi kamu yang ada. Ya sesuai dari pribadi-pribadi masing-masing, mana yang baik untuk kamu yang ada. Itu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutannya, nadoman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nadoman berikutnya. Fali alimin fadlun ala man yu'badu. Keliru. Fali alimin fadlun ala man ya'badu, fudilal buduru alal kawakibi bil jala. Fa'alimun mongko utawi wong alim, mongko iku ya fali alimin ya. Loh, kok fali ya? Saya tak paling keliru mah ya. Saya ulangi lagi. Oke. Fali alimin fadlun ala man ya'badu, fadlul budu hudilal buduru alal kawakibi fil jala. Fali alimin mongko iku keduene wong alim, fadlun utawi keutamaan, luwih utama alaman ngalano ing atase wong ya'badu kang ibadah sapa man tanpa ana ilmune, tapi sing hudilal buduru, hudila iku kaya dan utamane apal buduru bulan purnama alal kawakibi ngatasi pira-pira lentang bil jala ing dalem padangi, ing dalem mencorongi, bil jila ing dalem mencorongi, bil jila ing dalem mencorongi utawa ya padangi. Qaulu utawi dawi kenadim bil jila bikasli jimi wabil maddi. Lakin huna tetapi dalam kene nadom iku yuksaru diwaca qasar apa lafaz jila lid darurati krana darurat. Wa wal jila iku masdaru apa jumlah wau ya. Iku wa lan lafaz jila iku masdaru jalautul arus, jalautu madangake utawa mencorongake ingsun al arusa ing pelaminan kemanten kama fil misbah.
ai fi idhari nuri tegese dalam perteloni cahaya wadya ilan padangi. Wa hadzal baitul lan ta ikilah bait iku makhudun dan alap min riwayati Abi Nuaimin saking riwayati Abi Nuaim an Mu'adz bin Jabal saking Mu'adz bin Jabal. Anna usudun Mu'adz bin Jabal iku qala dawu sapa Mu'adz bin Jabal. Qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimi utawi utamane wong alim alal abidi ngalane ngatasi wong ahli ibadah iku kafadil qamari kaya utamane bulan Lailatul Badri dalam bulan malam bulan purnama ala sail kawakib ngatasi sekarine pira-pira lentang. Qala dasabal Uzairi Imam Al-Uzairi al-muradu tekan dan karepake bil fadli kelawan utama iku kasratu sawabi akeh ganjaran asa milkang mengku lima marang barang yukti kang paring hi ing maiki sapa Gusti Allah lil abdi marang menungso fil akhirati dalam akhirat min darajatil jannati baik saking pira-pira derajate surga waladzati lan pira-pira kenikmatane surga wa ma'akil lan pira-pira panganane surga wa masyari lan pira-pira ombenane surga wa manaki lan pira-pira pernikahane surga wa malan barang yukti kang ya paring ing masaba Allah taala abdi menungso min maqamatil qurbi bayane saking pira-pira pangkate keparep wala zati nadrilan nikmati mirsani ilahi marang dati Gusti Allah taala wa samai kalamilan ngrungu dawuh Gusti Allah wal muradu lan tekanen karpake bil alimi klan alim wa yu alimi wal amilu wong kang ngamalake bi ilmi klan ilmune alim sing waqalan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati utawi utamane sedekah iku ayat ta'allama yen to ngaji sapa iku ayat ta'allama yen to ngaji sapa almar'u wong al muslimu kang Islam ilman ing ilmu summa yu'allimu mongkon mulangake sebal mar'uhu ing ilmu akhau ing dulure almar'u al muslimah kang Islam rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah lawal muradu lan tekan kadhepake bil ilmi klan ilmu ku ilmun syar'iyyun ilmu syara' au ma utawa ilmu kana kang ana apa ma iku alatan dadi alat lahu marang ilmun syar'iyyun berarti fa ta'limul ilmi mongko utahe mulangake ilmu iku sedekahun nilainé ke sedekah sing wawan ta'limul ilmi kumin afdhali anwa'is shadaqati setengah sanging luwih utamane pira-pira maceme sedekah li anal intifa kron ngalap manfaat bi iklan ilmu iku fauqal intifa sak ndukure ngalap manfaat bil mali lan harta benda li anal kron mal iku yan fudu iso entek apa mal tapi wal ilmu lan ilmu iku bakin tetep langgeng apa ilmu tetap langgeng apa ilmu. Nah, doman berikutnya tadi penjelasannya nadoman berikutnya ini nadoman tadi atau bait ini siran ini diambil dari pengertian hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim dari Mu'adz bin Jabal tadi. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi bersabda nilai utamanya orang alim dibanding orang yang ahli ibadah itu bagaikan utamanya bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang yang ada. Berarti sangat-sangat jauh perbandingannya. Karena Nabi membandingkan tadi ketika orang nilai kemuliaan orang alim, utamanya orang alim dibanding dengan orang yang hanya ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah ini orang yang ibadah tapi tidak dibarengi dengan keilmuan, tidak dibanding keilmuannya dalam ibadahnya yang ada. Ini nilainya bagaikan utamanya
bulan purnama terhadap atau dibanding dengan bintang-bintang yang ada. Dari segi cahayanya pun jelas lebih besar bulan purnama tadi, padangi mencorongi jelas lebih besar bulan purnama daripada bintang tadi. Seberapapun kuatnya bintang, ini sinarnya pasti masih kuatan sinar dan terangnya atau padangi bulan tadi yang ada. Hadis ini oleh Imam Al-Uzairi tadi, ahli hadis yang dimaksud dengan nilai keutamaan tadi, orang alim lebih utama nilainya dibanding orang yang hanya ahli ibadah, tidak dibanding dengan ilmu. Ini yang dimaksud dengan nilai keutamaan adalah pengertiannya banyaknya nilai pahala yang akan diterima, yang nilai banyaknya pahala yang diterima antara orang alim dengan hanya orang ahli ibadah. Ini termasuk mengandung terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap seorang hamba ketika di akhirat nanti. Umpama ada orang alim dengan keilmuannya yang ada, si A ini alim umpama, kemudian si A alim ini masuk surga, dan si B ini bukan alim tapi hanya ahli ibadah, masuk surga umpama. Si A yang alim masuk surga, si B yang ahli ibadah ini masuk surga. Kedua-duanya ketika masuk surga, maka nilai pahalanya akan lebih besar yang alim tadi, si A tadi yang alim, daripada si B yang hanya ahli ibadah. Lah, lebih besarnya dari segi apa saja? Pertama, bisa meliputi terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap hamba tadi ketika di akhirat, terutama ketika di surga umpama. Karena tadi si A yang alim masuk surga, si B yang ahli ibadah juga masuk surga. Ketika berada sama-sama di surga, tapi nilai derajatnya di surga ini akan berbeda jauh antara yang alim dimasuk surga karena kealimannya yang ada, dan yang masuk surga hanya karena ibadahnya. Nilai derajatnya, pangkatnya di surga itu pasti jauh, nilai kenikmatan yang diterima pun juga, bahkan apa yang dimakan, apa yang diminum pun juga akan ada perbedaan jauh antara orang yang alim dengan orang yang hanya ahli ibadah tadi yang ada ketika sama-sama masuk surga. Termasuk meliputi juga apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba tadi dari tingkatan kedekatannya terhadap Allah Ta'ala. Tingkatan termasuk kedekatannya bisa melihat ke zatnya Allah Ta'ala. Kalau orang itu masuk surganya karena kealimannya yang ada, maka dia akan bisa merasakan sangat nikmatnya bisa melihat zatnya Allah. Akan juga pangkatnya itu sangat dekat ke hadirat Allah Ta'ala yang ada. Nah, yang dimaksud alim tadi, orang alim tadi adalah orang alim ini, tadi saya katakan orang alim yang masuk surga, berarti ketika orang itu selama hidupnya dia mengamalkan ilmunya yang ada dalam kesehariannya. Jadi orang itu punya ilmu, kemudian ibadah yang ada yang dikerjakan ya sesuai dengan ilmunya yang dimiliki, kemudian mengajarkan atau mengamalkan keilmuannya terhadap yang lain. Itu orang alim yang dimaksud tadi, yang nilainya dibanding orang yang hanya ahli ibadah tadi bagaikan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang ada. Hal ini juga ada sabdanya Nabi Nabi bersabda tadi, paling baik-baiknya sedekah, paling baik-baiknya sedekah adalah orang Islam itu mau mengkaji satu keilmuan,
setelah dia paham ilmu itu, kemudian ilmu itu dibagikan terhadap saudaranya yang sesama iman, sesama Islam yang ada. Berada di kitab Ibnu Majah, riwayat dari Abu Hurairah tadi. Tadi kanjeng Nabi dawuh paling baik-baiknya sedekah adalah ketika orang itu mau mengkaji keilmuan. Setelah mengkaji keilmuan, kemudian ilmu itu dibagikan juga terhadap yang lain. Ini adalah termasuk sedekah yang terbaik tadi. Lah ilmu yang dimaksud di sini jelas ya ilmu syariat atau ilmu yang menjadi alat untuk mendapatkan kesyariat tadi, atau ilmu yang menunjang terhadap syariat. Mengaji ilmu dalam hadis tadi, ketika orang itu mengaji ilmu menambah pengetahuan, ini oleh Nabi digambarkan seperti sedekah. Bahkan ketika kamu bisa mengaji ilmu, bisa menambah pengetahuan, ini termasuk paling baik-baiknya dari bermacam sedekah yang ada. Kenapa? Mengkaji ilmu tadi, kamu menambah pengetahuan, ini adalah nilainya sedekah, bahkan sedekah terbaik. Apalagi ketika kemudian bisa kamu tularkan kepada yang lain, karena kemanfaatan ilmu ini lebih tinggi nilainya daripada manfaatnya harta benda. Ketika harta benda ini memang bisa dimanfaatkan, tapi setelah dimanfaatkan mungkin habis harta benda. Umpama contoh, kamu memberi orang fakir 50.000, umpama kamu sedekah 50.000. Oleh orang fakir tadi 50.000 ya ketika digunakan ya akan habis, tidak akan bisa. Ketika sudah habis 50 ya sudah habis uang 50.000 tapi kalau masalah keilmuan tidak akan mungkin habis. Ilmu ini pasti akan tetap ada dalam hati seseorang yang ada. Itu kenapa tadi kanjeng Nabi bersabda bahwa paling utamanya sedekah atau terbaiknya sedekah adalah mengkaji pengetahuan tadi, kemudian pengetahuan ini kamu tularkan yang lain. Itu paling baik-baiknya sedekah. Dari ini tadi juga penjelasan ini juga menunjukkan bahwa saya sering termasuk mengatakan tadi bahwa ilmu itu adanya dalam hati kita. Ilmu itu ada dalam hati kita. Ilmu itu tidak di otak kita, ilmu itu tidak di tulisan yang ada. Kamu dikatakan orang yang punya pengetahuan bukan dengan cara kamu menghafalkan ilmu-ilmu tadi, hanya menghafalkan saja, atau mungkin hanya mencatat saja yang ada, tapi dikatakan kamu punya pengetahuan ketika pengetahuan itu bisa mentaksir, bisa mempengaruhi terhadap batiniah kamu yang ada. Karena ilmu itu harusnya berada dalam qalbun, ilmu harus berada dalam hati. Ketika ada hadis al-ilmu nurun, ilmu itu bagaikan cahaya, berarti ketika ilmu yang berada dalam hati, maka ilmu itu akan menyinari hati yang ada. Itu harusnya ilmu. Apalagi bahwa buahnya ilmu itu adalah bab akhlak, moral dan adab yang ada, maka ilmu itu memang harus berada dalam hati, bukan di otak yang ada di kepala, hanya sebatas hafalan, hanya sebatas ingatan-ingatan di otak saja, hanya sebatas catatan-catatan yang ada. Bukan ini. Kalau ilmu yang hanya ini,
tidak akan ada nilai berpengaruh yang besar terhadap seseorang yang punya ilmu. Atau cara tadi, orang itu ilmunya tidak akan bisa menjadikan al-alim sing ya'malu bi ilmihi tadi. Orang yang punya pengetahuan, yang bisa beramal dengan keilmuannya, tidak akan bisa ini. Orang yang bisa beramal dengan ilmunya, kalau ilmu itu memang berada dalam hati. Ilmu itu harus berada dalam batin kita, dalam hati kita, karena ilmu itu akan bisa menjadikan, atau buahnya ilmu tadi, manfaatnya ilmu adalah ke nilai akhlak, ke nilai moral, ke nilai sifat-sifat terbaik yang ada dalam hati. Lah semua sifat yang ada, akhlak dan adab itu ya dalam hati. Sifat-sifat itu berada dalam hati yang ada. Karena itu ilmu itu harus ada dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutannya nadhaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nadhaman berikutnya. Saya baca nadhaman, dua nadhaman gitu artinya. Innal ilaha wa ahla kulli samai wal ardi hattal hutama namlil fala kullun yusalli ya habiba kullun yusall liya habiba ala alladhi qad allamal khairal unasa muhassara. Apa lagi? Innal ilaha wa ahla kulli samai wal ardi hattal hutama namlil fala kullun yusalli ya habiba kullun yusalli ya habiba ala alladhi qad allamal khairal manasa muhassara. Innal ilaha setuhune pangeran wa ahla kulli samai lan penduduke ben langite al ilah, langite pangeran, wal ardi lan bumi, hatta hutas sehingga iwak ma namlin sartani semut, ma namlin sartani semut al falak, ma namlil falan ya sartani semuti ora-ora, semut kang ana ing dalem ora-ora iku kulun dai saben siji kuwi sholli padha maca selawat apa kulun. Ya habiba duh kekasih alal ladzi ngatasi wong qad allama kang teman-teman mulang bareng piwulang sapa ladzi al khaira ing kebagusan al unasa ing pira-pira menungso muhasalan halikang den hasilaki, muhasalan halikang den hasilaki. Hadzanil baitani utawi kilabet loro iku ma'khudani den alap karone min qouli sangi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh innallaha sedaya Gusti Allah subhanahu lan maujune Allah malaikat lan malaikat Gusti Allah wa ahla samawati lan pira-pira penduduke pira-pira langite Gusti Allah war dihilan bumi ini Gusti Allah hatta namlah sehingga semut di jurian dalam lenge namlah wa hatta khudlan sehingga iwak bilbarin dalam sekoro ikulah yusalluna yaktini podo maca selawat kabeh ala muallimin nasi ngatasi wong kang mulangi menungso al khaira ing kebagusan ayastaghfiruna sepodo njalukake ngapura kabeh sapa malaikat alusamadil akhiri lahu marang muallimun nas man wa qala ndawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin utawi ndole ilmu iku faridatun
kewajiban ala kulli muslimin dengan saben wong Islam wa anna talibal ilmi lan satune wong kang ndolek ilmu iku yastaghfiru padha istighfar padha njalukake ngapura lahu marang talibul ilmi sapa kulo saen saben perkara hatal hitani sehingga iwak fil bari kang ing dalam segara. Rawahu hadis sapa Ibnu Abdul Bar an Anasin sangi Anas wa dzalikan de mengkono yastaghfiru lahum wa dzalika iku li anna sholahal alimi krana sedune oleh bagusi wong alim iku manutun kang manut utawa nuruti bil alimi klan wong alim bitablihi kelawan oleh nyampe ake alim al ahkam ing pira-pira hukum asyariyata kang syarak allati kang minha iku saking ahkam asyariyah annal hayana utawi setune hewan iku ya haram apa ta'dibu nyiksa hewan Nadoman berikutnya dua nadom tadi, dua bait yang ada tadi, dua bait ini diambil dari sabdanya Kanjeng Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala, para malaikat, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai mungkin semut yang ada di lubangnya yang ada, ikan yang ada di laut, ini semuanya membaca salawat, semuanya membaca istighfar terhadap orang-orang yang memberikan keilmuan atau memberikan kebaikan terhadap banyak orang lain. Tegese hadis Kanjeng Nabi tadi, ketika orang itu bisa mengajarkan ilmu terhadap yang lain, orang alim tadi bisa menularkan ilmunya yang ada terhadap yang lain, sehingga semuanya bisa mengetahui hal kebaikan, semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil yang ada sesuai dengan syariat. Maka orang ini pangkatnya sangat tinggi. Mu'alim tadi sangat tinggi pangkatnya. Menurut hadis Nabi tadi, orang ini seluruh malaikat, seluruh penduduk langit, seluruh apa yang ada di bumi, bahkan makhluk hewan semuanya, ini semuanya istighfar untuk mu'alim tadi. Semuanya membaca istighfar untuk orang yang mau mengamalkan ilmunya tadi, mengajarkan ilmunya terhadap yang lain. Karena itu di hadisnya lagi Kanjeng Nabi juga bersabda bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, dan setiap orang yang mencari ilmu ini akan mendapatkan istighfar, atau semua makhluk yang ada di bumi, bahkan sampai ikan yang ada di lautan pun akan istighfar terhadap orang yang mencari ilmu tadi. Kenapa sampai semacam ini nilainya? Kenapa sampai semacam ini nilainya? Orang yang mu'alim tadi yang ada dan orang yang mencari ilmu ini, semua makhluk bahkan ikan yang di laut pun akan istighfar. Karena ketika mu'alim itu memberikan keilmuannya terhadap orang lain, terhadap murid-muridnya atau santri-santri yang ada, orang-orang alim ini pasti akan menyampaikan hukum-hukum syariat yang ada, hukum-hukum syariat yang ada yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah, di antara hukum-hukum syara yang ada, syariat Islam yang ada, ini juga membahas hukum tentang hewan tadi. Jelas kan di dalam syariat haram bagi kita manusia menyakiti atau menyiksa hewan yang ada. Loh, karena yang disampaikan mu'alif tadi terhadap semua santri muridnya adalah nilai-nilai kebaikan, hukum-hukum syariat yang ada, yang hewan-hewan ini akan banyak mendapatkan manfaat. Karena di dalam syariat jelas haram menyiksa apa hewan yang ada. Karena itu di hadisnya Kanjeng Nabi tadi bersabda, hewan bahkan ikan yang ada di laut ini semuanya istighfar bagi orang yang memperluas pengetahuannya tadi yang ada. Jangankan ke bab apa tadi diharamkan untuk menyiksa, di dalam syariat Islam pun, di dalam syariat pun Islam ketika bab udhiyah umpama, ketika kita dibolehkan makan daging hewan, yang hewan ini termasuk hewan yang harus udhiyah tadi, bisa halalnya harus disembelih. Ini pun tata caranya untuk menyembelih hewan pun di syariat Islam dibahas. Qurannya juga jelas, ketika hewan itu hewan udhiyah sembelihan, tapi dibunuhnya tidak dengan cara disembelih, maka akan haram nanti hukumnya. Umpama kamu punya kambing, ingin makan dagingnya kambing, kamu naik ke tingkat umpama ke tingkat yang tinggi, lantai, umpama kamu punya rumah lantainya sampai 3 lantai atau 2 lantai umpama, dari atas lantai kambing ini kamu jatuhkan kemudian mati, maka malah ini nilainya bangkai, tidak bisa dimakan, haram. Nah di situ kan juga ada unsur menyiksa hewan. Nah di dalam syariat ketika ada kita mau makan hewan yang bisa halal dengan cara udhiyah, dengan cara harus disembelih, ini syariat juga menata ini. Sampai Kanjeng Nabi kan juga dahulunya ketika kamu menyembelih hewan, yang hewan ini termasuk hewan udhiyah sembelihan, maka kudu sing nemen iso welas nanggene hewan yang mau disembelih. Kemudian ada yang bertanya bagaimana kita caranya kita ada belas kasihan terhadap hewan yang disembelih, wong hewan itu jelas disembelih. Kanjeng Nabi kemudian bersabda, ketika kamu menyembelih hewan tadi, gunakan pedang atau pisau yang paling tajam. Tidak boleh menggunakan pisau atau mungkin pedang yang sing nayeng, sing kedul dan sebagainya. Harus menggunakan yang pisau yang tajam. Karena ketika menggunakan yang tajam, sekali diunus langsung bisa bisa putus lehernya, ototnya bisa putus. Ini tidak akan begitu berat menyakiti hewan tadi. Tapi nek coro gawe pakai pakai mungkin pisau atau pedang yang nayeng atau mungkin sing sing nggak tajam, sing kedul, iki mungkin akan diongkon-ongkon bolak-balik. Iki akan menimbulkan sakit terhadap hewan yang disembelih tadi. Ini nggak boleh secara Islam. Loh, karena ada hukum-hukum Islam tadi, syariat-syariat Islam ini bukan hanya mengatur tentang kita manusia, antar manusia yang ada, tapi juga ada hukum yang berhubungan dengan hewan yang ada. Dari itu, ketika orang itu mengkaji, menambah pengetahuan tentang syariat Islam, hewan-hewan ini semua sampai membaca istighfar bagi orang yang mengkaji atau mendalami pengetahuannya terhadap syariat Islam. Qauluhu fala utai dawi kenazim al-falma iku jam'u falatin,
jama'i lafat falatin mislu hasotin contohnya lafat hasotin wa hasolan lafat haso wa yalan falat iku al ardu bumi allati kang lama ora ana banyu maujud biya ing dalem arat ora qaulu taidawi kinadim habiba lafat habiba bi kasril ba'i kelawan di kasra ba'i ala hadfi ya il mutakallim ing atase buang ya mutakallim qaulu taidawi kinadim al khaira iku maf'ulun sanin maf'ul kedua wal unas lan lafat unas iku maf'ulun awal maf'ul pertama sebab innal akhidha mongko sedune wong kang ngalap wa ya akhid iku al maf'ul awal maf'ul awal wal ma'khud lan kang den alap wa ya ma'khud iku al maf'ul sani maf'ul keduane sawaun padha uga kudima den disiaki apa maf'ul awal imang au ukhira utawa den akhirake apa maf'ul awal qaulu taidawe kenadim muhassalat muhassala aili izalatil jali tesi krono arai ngilangi kebodohan walidini lan krono nilai agama walididallahi lan krono ridani Gusti Allah wali syukur lan krono nglahirake syukur ala nikmatil akli ngatasi nikmati akal wasihatil badan lan sehati badan walidaril akhiratan krono panggonan akhirat wawalan muhassalamang iku halun dadi hal min fa'ili allama sangking fa'ili lafat allama min fa'ili allama sangking fa'ili lafat allama itu tadi penjelasan pet tadi yang ada lah di sini ada tambahan penjelasan dari lafat terakhirnya muhassalah berarti muallim tadi yang seluruh malaikat penduduk langit penduduk bumi bahkan hewan atau ikan yang ada di lautan ini semuanya istighfar bagi mu'alim ketika mu'alim ini memang ada nilai keberhasilannya bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Tegese ketika dia mengajarkan ilmunya terhadap yang lain, mu'alim tadi satu niatannya dalam hati itu hanya ingin memerangi kebodohan, hanya ingin menghilangkan kebodohan yang ada di masyarakat yang ada. Niatan yang kedua adalah untuk nilai-nilai keagamaannya kanggo murih ridani Gusti Allah. Juga hatinya dia bersih, niatnya kepingin lahirna syukur atas nikmat akal yang diterima, sehatnya badan yang ada, bersyukur atas nikmatnya akal yang ada. Tanda mu'alim tadi, orang yang mengajar ini adalah mensyukuri nikmatnya akal yang ada dengan cara dia bisa mengajarkan keilmuan kepada yang lain. Orang yang mu'alim tadi yang mengajar kalau ada niatannya untuk ini, maka dia akan tahun dodohire mbak, dia akan lebih ada sifat welas nanggene kabeh muridnya yang ada terhadap santri yang ada. Kenapa? Karena tadi ketika orang itu bisa mensyukuri nikmat akal, maka orang ini pasti akan mengakui atau dalam hatinya dia akan yakin bahwa kepandaian yang didapat, keilmuan yang didapat ini, orang-orang ini ketika dikatakan bisa bersyukur tadi akan meyakini bahwa semuanya ini pemberian Allah Ta'ala, semua ini atas takdirnya Allah Ta'ala. Karena tadi akal kita manusia, antara kita punya bisa menjadi orang pandai apa tidak, ini ya tidak lepas dari kodok kodari pangeran ini, peparingi pangeran, pitulungane pangeran. Ini gambarannya. Akal
akal itu akal itu jangan kamu pahami bahwa otak yang ada di kepala itu akal. Itu bukan. Otak yang ada di dalam kepala itu jisimnya, itu bendanya. Sedangkan akal itu bukan bendanya, akal itu adalah haliahnya, isinya otak itu. Jadi ini otak yang ada di kepala itu jisimnya, sedangkan akal itu adalah isinya dari otak itu, haliyai. Karena itu yang dikatakan akal itu biasa definisinya adalah harokatul fikri, bergeraknya berpikir, pergerakan berpikirnya manusia. Contoh gampangan ini mana? Badan kita ini mulai dari kepala ini sampai ke kaki ini adalah jisim, bendanya. Lah isinya itu apa? Ruh yang ada dalam diri kita. Jisim kita ini mulai dari kepala sampai kaki, seberapapun bagusnya, seberapapun baiknya benda ini, benda yang kelihatan mata ini, jisim kita ini, tapi kalau nggak ada ruhnya, ya nggak akan ada nilainya. Karena ketika sudah ada ruhnya berarti jelas sudah mati badan tadi. Sama dengan tadi saya katakan otak yang ada di kepala kita, ini jisimnya, bendanya. Tapi yang bernilai itu adalah isinya, akalnya. Lah, kita semua manusia dalam kepala kita, otak itu ada, bendanya ini ada, benda otak ini ada dalam kepala kita. Semuanya pasti ada. Umpama kalau mau dibuka kepala itu antar setiap manusia yang ada, ini otak tadi nggak mungkin ada perbedaan jauh, hampir sama otaknya yang ada. Bahkan maaf, umpama juga kepala sapi, umpama juga ketika dibelah kepalanya sapi itu juga ada otaknya, sama. Tapi kalau hewan otaknya ada tapi ya tidak ada akalnya, memang tidak diberi akal oleh Allah Ta'ala. Kalau kita manusia, otaknya itu ada, benda otak itu, jisimnya otak itu ada dalam kepala kita. Nah, kemudian otak ini oleh Allah Ta'ala, kalau kita manusia, ini diberi akal. Berarti akal ini sing ngekei Gusti Allah. Contoh lagi yang paling jelas lagi, umpama kita semua dalam kepala kita semuanya ada otaknya, untuk meyakinkan bahwa akal itu pemberian Allah Ta'ala. Otaknya ada, sama-sama manusia, otaknya ada, di dalam kepalanya pasti ada otak. Tapi ada manusia yang meskipun otaknya ada di dalam kepala, tapi oleh Allah Ta'ala tidak diberi kekuatan akal dari otak itu. Yang kita mungkin kenal ada istilah orang yang orang gila. Mungkin kita tahu juga ada saat ini ada semacam orang yang ada sakit autis, atau yang dalam kedokteran istilahnya lemah akalnya dan sebagainya. Sing bahasa kita kadang ngarani lolak-lolok, sing apa dan sebagainya. Lah, yang semacam ini ketika dibuka kepalanya pun sama, otaknya ada.
Tapi otaknya ini orang-orang yang mengalami tadi, mengalami sakit yang dikatakan oleh kedokteran sakit autis atau apalah, sakit lemah dan sebagainya, ini berarti otaknya ada, bendanya, jisimnya ada di dalam kepala, tapi oleh Allah Ta'ala tidak diberi kekuatan akal, tidak diberi kekuatan berpikir. Nah, ketika kita juga ada otak dalam kepala kita, bendanya ada, jisimnya ada otak ini, kemudian kita bisa berpikir, ada akalnya, ada isinya otak itu, dengan cara bisa berpikir, angan-angan, berarti bisa berpikirnya otak kita ini jelas nikmat peparingi Gusti Allah. Karena itu tadi oleh Kiai Nadim tadi dijelaskan bahwa mu'alim yang punya tingkatan pangkat yang tinggi tadi, bahkan para malaikat juga istighfar terhadap mu'alim tadi, orang yang mengajarkan keilmuan tadi, ketika dia mengajarkannya itu bisa ada hasil dari pengajarannya tadi. Lah, untuk bisa hasil nilai pengajarannya yang ada, maka mu'alim tadi harus ada niatan baik tadi. Paling tidak niatan, ada 3 dasar niatan tadi. Niatan untuk menghilangkan kebodohan dan memperkuat nilai keagamaan, kemudian niat pengin murid ridhani Gusti Allah, yang ketiga kita niat melahirkan syukur atas nikmat akal yang ada. Mas saya contohkan itu berarti akal itu kekuatan yang berpikir yang Allah Ta'ala memberikan kepada kita manusia. Lah, tidak semua orang mendapatkan ini, atau akal tadi karena memang Allah Ta'ala yang memberikan, maka kekuatan per individu akal itu pun juga akan beda-beda. Apa gak mungkin yang Gusti Allah tegese ketika orang itu diberi otaknya tadi ada akalnya, iso dikai mikir, tapi ambil pengen langsung dibusek gak iso mikir belas, apa gak mungkin? Yang mungkin, ya bisa terjadi hal itu, gak mungkin tidak. Yang mungkin ketika kita ada istilah dalam dalam orang kedokteran stres, padahal saya gurunge pinter ngatok tapi koyok wong lolak-lolok kuliah. Apakah mungkin hal ini? Kan berarti menunjukkan kekuatan berpikirnya atau akalnya ini kemudian dicabut, dihilangkan oleh Allah Ta'ala karena kurang ada nilai syukurnya tadi mungkin yang ada. Itu mungkin lainnya. Nadoman berikutnya, man fi tariqi, ini masih menjelaskan bab nilai keutamaan ilmu yang ada. Kita lanjutkan di kemudian hari lagi. Man fi tariqin, kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan kajian kita di ini awal sampai akhir diiringi hidayah Allah Ta'ala bisa menghasilkan hal yang bermanfaat, maslahah bagi kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad alamin. Allahumma Muhammadin salatan rajulun nabiyya min alil ilmi wa batin wa sunnabiyyat kasalihin bi dunya wa ukhra wa sallim. Allahumma sallim ala muslimin wa ala muslimin la ta'khuduna wal muslimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafikni amalan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.